Riuh terdengar suara dari ponsel bersahut-sahutan ketika Timmy, Zaki, Rafa, dan Asra tenggelam dalam game online dengan konsep Battle Royale yang sedang populer saat ini. Mereka berempat adalah teman satu kos yang kebetulan kuliah di kampus yang sama meski berbeda jurusan. Liburan semester baru dimulai tapi keempat pemuda itu mulai kebingungan memikirkan cara mengusir bosan. Selain dengan bermain game, bosen gua nih, ngecamp yuk. Tim, ujar Zaki. Hayuk ajak gua mah. Kemana? Lo ikut gak? V, tanya Timmy pada Rafa. Selamat aja yuk. Gimana? Celetuk Rafa. Lewat jalur Gucci. Seru, balas Timmy. Oke. Lusa kita berangkat ya, Zaki memastikan. Zaki, Timmy dan Rafa memang sering kali naik turun gunung. Beda halnya dengan Asra, si anak band yang lebih suka menghabiskan waktu di studio musik. Namun kali ini Asra sedikit tertarik dengan ajakan Zaki. Gua ikutan. Dang, masa gua sendirian di kosan? Bisa lumutan antara gua, ucap Asra. Spontan Zaki, Timmy dan Rafa menoleh ke arah Asra. Senyum Asra mereka memberi sinyal yakin akan ucapannya barusan. Sementara ketiga temannya saling berpandangan satu sama lain. Lo yakin? Tanya Rafa memastikan. Disusul dengan anggukan cepat Asra. Tapi lo kan belum pernah naik gunung, ucap Zaki. Terus, kalau gua belum pernah, jadi gak boleh nyoba naik gunung gitu? Bukan gitu, tap, ceka, udah. Gak usah keselamat treknya berat kalau lewat Gucci, merbabu aja deh ya. Kesian si Asra mau nyobain rasanya ngikam. Kali aja dia pensiun jadi anak band. Timmy menyela ucapan Zaki, kemudian mereka terbahak bersama. Pada hari yang telah ditentukan, mereka akhirnya sepakat untuk naik ke gunung, merbabu dan memilih jalur yang paling sepi, yakni jalur Wekas. Perjalanan dari Jakarta menuju kota Semarang mereka tempuh dalam waktu 7 jam menggunakan kereta api. Berangkat dari stasiun Senen pukul 2 siang menuju stasiun Poncol, kemudian meneruskan perjalanan menggunakan bis dan tiba di Basecamp Wekas pada ketinggian 1.700 mdpl. Sekitar jam 11 malam, Timmy dan teman-temannya langsung melakukan registrasi SIMAKSI. Ada berapa pendaki, Pak? Tanya Timmy pada sang penjaga basecamp. Ada, tapi dikit. Cuma satu rombongan di atas. Jawabnya singkat. Timmy hanya membalas dengan membulatkan bibirnya, lalu bergabung dengan temannya yang lain. Akibat terlalu lelah, mereka memutuskan untuk tidur di basecamp dan memulai pendakian esok hari. Keesokan harinya, ketika lelah telah sedikit terusir, mereka memulai perjalanan dari basecamp pada pukul 3 sore. Dengan candaan yang riang, mereka menikmati tiap langkah kaki yang menapak menelusuri ketinggian gunung, hingga akhirnya tiba di pos 1 sekitar pukul 5. Zaki mengomandai temannya untuk beristirahat sejenak di pos 1 dan menikmati indahnya jingga di ufuk barat. Ah, gila. Baru pertama kali nih gua ngalamin pergantian malam di gunung. Keren sih, tapi rada parno gua, ucap Asra bergidik. Wows, bro, kata Timmy coba menenangkan Asra. Anjir, kalau ada harimau atau makan gimana, bro? Nih, jangan-jangan paling sepi gara-gara banyak yang dimakan-makan. Nih, ngeri juga gua, belum nikah kai, ujar pria berlesung pipit itu. Halah, pacar aja kagak punya lu, mikirin Kimpoy pula, celetuk Rafa. Sial lu, setan gunung juga naksir kalau lihat pesona gua mah, protes Azra. Has, kalau di sini jangan bercanda yang aneh-aneh, bro. Zaki mengingatkan semua temannya agar menjaga lisan dengan baik. Setelah 1 jam beristirahat, mereka memutuskan untuk berjalan kembali, mendaki menuju pos 2. Di sepertiga perjalanan menuju pos 2, mereka bertemu 3 orang pendaki yang turun. Semua saling bertutur sapa dan mengakrabkan diri. Setelah aktivitas menyapa sesama pendaki, Timmy dan kawanannya melanjutkan kembali pendakian. Hari mulai gelap. Mereka mulai menyalakan headlamp masing-masing. Melangkah berbaris beriringan dengan formasi Zaki paling depan. Kemudian Asra, setelah itu Rafa, dan terakhir Timmy. Perlahan menyusuri jalan penuh ilalang. Napas Timmy mulai terengah. Tas di punggungnya terasa semakin berat tak seperti sebelumnya. Dan tanpa sadar bulu-bulu halus di lengan
Timmy menegak dengan sendirinya. Ia merinding, logikanya mulai tidak jernih. Tiba-tiba lelaki berjanggut tipis itu merasa ada tangan yang menggenggam lengan kirinya. Waits! Seketika Timmy mengibaskan tangan kirinya dengan kasar. Ia sadar berada paling belakang dan sedikit tertinggal jauh dari teman-teman di depannya. Jadi sangat tak mungkin ada orang di belakangnya dan lagi rombongan pendaki yang tersisa hanya tim mereka. Timmy menghembuskan pelan napasnya dengan teratur, mencoba menjaga keseimbangan pikirannya agar tidak berpikiran aneh. "Wallace, Wallace!" teriak Timmy pada teman-teman di depannya. Seketika ketiga temannya pun menghentikan langkah untuk menunggu Timmy bergabung kembali. "Udah malam, Tim, cepetan ngapa jalannya?" ujar Azra yang juga mulai kelelahan. Bersambung,